apakah iya mereka yang memiliki kebutuhan terhadap jasa digital marketing. Dari wawancara dan survei itu 90% tuh menyatakan bahwa iya mereka membutuhkan digital marketing. Pertama kerja, kedua kuliah, dan waktu tidur. Soalnya nggak tidur nggak bisa kerja. If you don't fail, you are not even trying. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung sambut aja narasumber kita kali ini, Kak Zahra. Hai semuanya. Oke, nah sekali lagi selamat datang di Popim Talks kali ini. Kita udah sampai episode 3 ya guys semuanya. Dan yang pertama itu kita ketemu seangkatan juga ya? Sama Axel. Iya. Kemudian yang kedua itu sama Kak Alicia. Iya. Nah kemarin itu kita memang banyak banget nih bahas bisnisnya mereka seperti apa, kemudian juga pengalaman di PPM School dan pastinya gimana nih tantangannya, kemudian harapan kedepannya seperti apa. Dan hari ini kita bakal bahas lebih banyak tentang Kak Zahra di sini. Tapi mungkin di awal kita bisa sedikit flashback kali ya Kak. Waktu awal mau membangun bisnis digital marketing ini, apa sih Kak yang bahasa zaman sekarang mungkin triggernya kali ya? Triggernya yang memang bikin oh aku ingin bikin bisnis ini nih. Nah itu boleh nih kita cerita-cerita dulu. Oke. Jadi awalnya tuh waktu Zahra mau mendirikan bisnis Zahra, itu merupakan tugas dari mata kuliah desain inovasi. Terus di situ tuh Zahra dipaksa untuk mencari tahu nih apa permasalahan yang ada di sekitar Zahra dan kira-kira solusinya apa gitu. Jadi awalnya Zahra melihat di sekitar Zahra itu ada cukup banyak pebisnis ya. Oke, terus abis itu Zahra melihat nih ada bisnis mikro dan kecil yang lebih sering kita jumpai di tempat umumnya. Terus setelah Zahra dalamin apa sih permasalahan yang mereka hadapin, mereka ada kesulitan di bagian mengelola digital marketing untuk sosial medianya gitu. Jadi dari situ Zahra memperdalam tuh, kayak Zahra melakukan wawancara, survei untuk memvalidasi apakah itu benar adanya. Terus habis itu Zahra juga memvalidasi tentang kebutuhan marketnya. Itu apakah ketika Zahra menjalani bisnis tersebut, apakah bisnis itu beneran ada marketnya atau enggak, atau cuman mimpi Zahra doang gitu. Gitu. Jadi awal mulanya dari desain inovasi itu sih. Oke, berarti memang di mata kuliah itu tuh kita bener-bener harus validasi nih, ini takutnya hanya intuisi kita aja, tapi nggak berdasarkan data gitu. Tapi berarti mulai dari pas kuliah di PPM School ini ya? Mata kuliah yang apa nama judulnya? Saya agak lupa deh. Yang mana? Design Thinking ya? Iya, Design Thinking. Iya, itu awal mulanya sih. Kalau ditarik mundur cukup banyak yang Zahra dapetin sih dari PPM School ini. Dari Design Thinking, terus abis itu team building, self development juga, terus komunitas building juga banyak sih. Jadi itu tuh kayak runutan yang membangun pribadi Zahra sendiri untuk menjadi yang sekarang ini lebih berani dan lebih kritis dalam menangani sebuah problem gitu. Berarti kita jadi agak lompat sedikit ke pengalaman PPM School, nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Memang kerasa banget kalau kita hanya cuma belajar teknisnya aja gitu kan ya, hard skillnya aja, tapi kita nggak belajar soft skillnya atau problem solving dan juga design thinking itu emang perlu banget nih. Perlu banget. Kalau tadi kan berarti dari mata kuliah di PPM School nih, design thinking. Nah, tapi kalau misalnya untuk dari diri Kak Zahra sendiri nih, misalnya dari motivasi untuk bikin bisnis ini, itu seperti apa nih Kak? Apa motivasinya gitu? Oke, motivasi ya. Sebenarnya waktu mata kuliah ini Zahra dibantu juga sama mata kuliah sebelumnya itu research. Jadi Zahra juga dibekali research untuk membuat si desain inovasi ini. Zahra melakukan research nih dan Zahra nemuin sebuah gap, yaitu pertumbuhan UMKM di Indonesia itu terbesar itu adanya di mikro dan kecil. Lebih besar hingga berapa puluh persen, 60% lebih gitu. Dia tuh menjadi penyumbang terbesar di Indonesia juga sebagai ekonomik yang membantu Indonesia pertumbuhannya gitu. Nah di situ Zahra memiliki harapan agar si usaha mikro kecil ini bisa bertumbuh nih, naik level. Biar di Indonesia itu nggak cuman menjadi mikro terus dan berakhir punah gitu. Zahra berharap dia itu naik level. Jadi ya akhirnya
salah satu gap yang Zahra lihat itu ada di digital marketing. Oke, akhirnya Zahra melakukan wawancara ya tadi, wawancara, survei, dan memahami apa sih kebutuhan sebenarnya mereka. Terus habis itu digital marketing lah salah satu solusi yang mungkin bisa Zahra tawarkan ke depannya gitu. Tapi berdasarkan survei itu sendiri, kan kalau kita mikir digital marketing mungkin yang orang awam atau mungkin bisnis yang perintis awal banget atau baru kenal bisnis itu, oh digital marketing ya udah posting aja di Instagram gitu kan ya, tapi kan sebenarnya nggak itu aja kan. Nah kalau dari Kak Zahra sendiri melihatnya apa sih yang mereka sebenarnya butuhkan, atau yang tadi yang gapnya itu apa sih yang mereka tidak bisa dan akhirnya membutuhkan nih, butuh bantuan orang lain untuk mengembangkan digital marketingnya gitu. Oke, jadi dari hasil wawancara itu dan survei itu menunjukkan bahwa mereka itu kebanyakan perintis, dan kebanyakan dari mereka itu lebih kepada solopreneur, yang artinya dia itu melakukan segalanya sendiri gitu. Walaupun ya di sana ada yang membantu mereka, cuman dia itu menjadi yang pion utamanya dari si usaha tersebut. Nah, di situ Zahra lihat tuh sosial media kan juga lebih sering dipegang oleh ownernya. Nah, itu tuh mereka karena banyak tugas yang mereka harus kerjakan, jadi sosial media itu lebih susah dipegang, mulai dari kan sederhananya dari postingnya aja dulu deh. Mereka itu kadang ya posting nggak posting deh, yang penting ada gitu. Terus habis itu dari sisi situ, terus kekurangan waktu, terus mereka juga harus mempelajari skill baru nih. Sosial media kan bukan cuma tentang posting udah selesai kan, jadi mereka tuh harus membuat rencana dan kawan-kawannya kan, sedangkan itu membutuhkan waktu untuk belajar lagi, dan mereka kesulitan. Dan akhirnya Zahra tanyain deh itu bagaimana, apakah iya mereka yang memiliki kebutuhan terhadap jasa digital marketing. Dari wawancara dan survei itu 90% tuh menyatakan bahwa iya mereka membutuhkan digital marketing. Akhirnya ya mulailah berkembang bisnis Zahra ini gitu. Berarti kalau kita bisa sebut apa tadi yang kita pernah ngomongin, Chief of Everything. Iya, Chief Everything Officer. Chief of Everything Officer-nya itu memang dia pasti harus bikin bisnis awalnya mungkin dari produknya dulu, gitu kan. Finance harus mikir juga. Dan benar sih, karena di marketing sendiri kan bukan hanya sekedar digital marketing. Itu nggak hanya sekedar oh teorinya seperti ini, kita melakukan seperti ini, tapi ada sense creativity-nya juga kan yang harus dibangunnya itu. Oke, yang tadi habis kita sempat menyebut tadi Chief of Everything Officer, terus habis itu kan marketing itu, digital marketing itu butuh creativity gitu kan ya. Nah yang ini nih yang sering jadi penasaran, kan butuh creativity, kemudian juga butuh pengetahuannya juga, dan itu pasti nggak hanya dari sekedar kita membaca buku, pasti ada pengalamannya nih. Nah ini boleh nggak nih kita sharing-sharing Kak Zahra, pengalaman di bidang tersebut kayak gimana? Oke, Zahra kelas balik dulu ya, dari awal mula kenapa Zahra tertarik nih sama digital marketing. Jadi waktu itu di tahun 2010, kakak Zahra tuh merintis sebuah usaha F&B. Dan salah satu kanal pemasarannya adalah sosial media. Karena Zahra orangnya penasaran dan suka ikut kerja gitu, Zahra bantulah. Terus habis itu ngelihat apa sih sosial media itu, terus Zahra tertarik lah, belajar. Awalnya dari media merah. Zahra belajar dari situ sampai akhirnya di tahun 2019 COVID-19 kan. Nah di situ tuh workshop online tuh makin banyak kan. Nah Zahra ambil sampai akhirnya di tahun 2021 Zahra ambil sertifikasi untuk digital marketing itu sendiri. Dan sebenarnya banyak sih pengalaman kayak mulai dari desain grafis, fotografi, abis itu videografi, video editor. Zahra pelajarin semuanya satu persatu dalam kurun waktu yang panjang itu sih. Gitu. Jadi Zahra cukup percaya diri sih untuk berada di jasa digital marketing ini. Nah tuh Papi Mits, saat kita bermimpi dikerjain, jangan cuma ditulis doang, tapi memang dilakukan, dicari. Nah kayak tadi berarti ya ada sertifikasinya, kemudian juga ada webinar diikutin, bukan layar lebar doang ditancap ya. Terus habis itu, tapi tadi kalau misalnya kita bisa lihat, ada dari segi ilmunya ada, kemudian juga yang fotografi, videografi juga ada sertifikasi. Itu berarti certified digital marketer ya? Digital marketingnya ada bagian. Oke.
Nah itu dalam kurun waktu berarti dari 2019 pas COVID sampai dengan 2021-nya sih sertifikasinya Zahra ambil. Kalau yang sebelum-sebelumnya masih ya workshop yang belum tersertifikasi, masih kayak ikut kelas gitu. Ya kita pasti harusnya tetap mulailah dari sesuatu gitu Iya, kan. benar. Oke, tadi kita udah bahas tentang ternyata memang banyak yang perlu kita pelajari sebelum masuk ke digital marketing ini nih. Tadi kita dari Kak Zahra ada untuk unsur digital marketingnya sendiri, baik teorinya, kemudian juga videografi, fotografi, ada sertifikasi pasti supaya lebih terpercaya juga kan. Nah, dan itu kakak lakukan apalagi kok sampai sekarang itu sampai melakukan itu semua, mempelajari itu, kuliah juga, dan kerja juga, dan merintis bisnis juga. Merintis loh, bukannya turunan kan pastinya kan. Nah itu pasti banyak tantangannya Kak. Nah itu boleh nggak cerita apa sih yang dihadang, bukan ditantang juga, dilewati untuk sampai saat ini gitu. Oke, tantangan paling utama sebenarnya waktu sih. Kadang suka berharap ya, waktu diperpanjang. 24 jam sehari tuh kayak tidak cukup. Iya, tidak cukup. Biasanya di situ ya mau nggak mau Zahra harus membagi waktu, time management itu kayak udah intisari deh kalau mau melakukan semuanya gitu. Berarti time manajemennya itu apa nih yang dilakukan? Ada trik khususnya kah? Atau kamu menyetop sebuah waktu gitu pakai alat Doraemon? Oh iya, pengennya gitu. Kita keliling dan kembali ke masa lalu enggak ya? Iya. Oke, berarti ada mungkin kan sekarang tuh ada banyak ya kalau kita lihat di sosial media. Yeah. Oh pakai cara time blocking, pakai cara apa? Tapi sebenarnya karena banyak itu tergantung kitanya cocoknya di mana. Kalau Kak Zahra cocoknya kayak gimana nih time manajemennya? Oke, time management ya. Awal-awalnya Zahra kan juga termasuk orang yang mudah terdistraksi. Jadi salah satu yang Zahra sering lakuin itu Pomodoro. Oh iya. Yang 25 menit terus istirahat 5 menit. Nah itu pas awal-awal Zahra karena susah lah untuk fokus. Terus di sisi lain juga kadang kalau misal Zahra ini udah lagi malas banget, terus habis itu kayak harus ngerjain nih. Jadi ada yang 5 second itu. Jadi 5, 4, 3, 2, 1, let's go, ngerjain gitu. Langsung kerjain gitu biar semangat. Itu kalau nggak salah 5 second rules-nya Mel Robbins ya? Iya kalau nggak salah ya. Itu bagus juga. Jadi kayak dipaksa, ayo ke-trigger gitu dirinya langsung ngerjain. Yang gitu. langsung bayangin kayak roket ya? Roket yang mereka bayangin 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bayangin kita kayak roketnya, kita langsung kerjain gitu. Iya gitu. Oke. Kalau misal dari manajemen sendiri dalam membagi waktunya, jadi kayak Zahra tuh memploting kayak apa sih 3 hal utama atau beberapa hal utama. Jadi di situ Zahra bagi menjadi 3, yaitu pertama kerja, kedua kuliah, dan waktu tidur. Soalnya nggak tidur nggak bisa kerja, sakit nanti. Gitu. Jadi waktu kerja Zahra itu biasanya dari pagi ke sore itu jadi Zahra akan memfokuskan kerja dulu, apa prioritasnya Zahra kerjain, Zahra selesaiin dulu semua kerjaan yang ada ditugaskan di hari itu. Terus kemudian baru deh Zahra masuk ke bagian bisnis, apa yang mau diurusin dan kawan-kawannya. Kemudian di atas jam 5 itu Zahra udah mulai masuk waktunya kuliah, persiapan persiapan untuk pribadinya dan persiapan kuliahnya, mata kuliahnya. Karena di PPM sendiri kan startnya di jam 7 kan, apalagi yang pas elektif sekarang bukan 7 sampai jam 8 doang, 7 sampai jam 9. Makin panjang berarti. Makin panjang. Terus habis itu baru deh abis kuliah Zahra lanjut ngerjain tugas-tugasnya. Terus biasanya kan masih ada waktu luang tuh. Nah baru Zahra mulai lagi ngurusin bisnis, apa yang mau dirapiin lagi gitu. Jadi mungkin Zahra tidur tuh sekitar jam 11, jam 12-an. Gitu baru deh ngulang lagi sih. Circle-nya gitu. Tapi menurut aku gitu. Ya gimana? Perencanaan, maksudnya kita udah ada teknik Pomodoro itu, kemudian 5 second rules gitu kan ya, atau mungkin cara-cara yang lainnya. Tapi untuk stay konsistennya itu tuh yang paling sulit kan pastinya. Kayak mungkin aku sudah membayangkan, oke nggak apa-apa minimal hari ini aku cuma punya targetnya 3 hal aja. Tapi itu harus benar-benar dikerjain ya kayak gimana. Kemudian time manage benar-benar oke, berarti waktu lagi kerja aku fokus bekerja gitu. Waktu aku lagi kuliah aku fokus kuliah. Waktu aku tidur oke, emang mau tidur aja gitu kan. Gak usah ngapa-ngapain yang lain gitu supaya besok tetap dijaga kesehatannya. Tapi kalau dari Kak Zahra sendiri
pastinya mungkin ada up and downs-nya, karena kan Iya. kita nggak cuma dari waktunya aja, tapi mungkin secara emosionalnya Iya. itu konsistennya itu gimana tuh, kalau apa nggak pernah ada tantangan tersendiri atau permasalahan sendiri gitu yang dihadapi? Kayak mungkin burnout kali ya di sini. Kalau Zahra pribadi kayak burnout itu me time ya. Me time. Iya. Me time Zahra tuh lebih kepada melakukan something like seni gitu, arts. Zahra suka digital art dan seni lukis gitu. Walaupun di sini Zahra kenapa suka, karena di situ tuh nggak ada aturan, bebas terserah Zahra. Jadi kayak Zahra tuh bisa mengekspresikan diri Zahra apa adanya kepada lukisan itu tanpa pressure dari orang lain gitu. Jadi itu sih yang kadang kalau misalnya udah burn out gitu, ya akhirnya Zahra take times gitu kan. Ya nggak selalu harus keras sama diri sendiri. Kadang kita butuh waktu kan untuk relax dan winding down gitu kan. Tapi aku kepo deh, walaupun ada me time-nya dan juga ada, kita udah ngebatasin kan waktunya gitu kan ya, pagi mau kuliah dulu, kemudian kerja, pagi kerja dulu, sorenya malamnya kuliah, baru mengerjakan untuk bisnisnya nih. Tapi kan terkadang klien itu alhamdulillah turun dari langit gitu kan. Kadang tidak melihat waktu gitu. Nah, pernah nggak pas lagi kuliah atau pas lagi ada tugas nih, ada tugas atau UTS, terus habis itu ada klien yang ini oke sih, cuman gimana nih, pasti bentrok waktunya dan manage-nya tuh kayak gimana? Tantangannya seperti apa? Oke, kalau Zahra pribadi ya itu bentrokan yang cukup berat sih sebenarnya. Karena klien dan tugas dua-duanya penting kan. Biasanya Zahra pakai matriks prioritas untuk menentukan mana yang lebih penting, mana yang lebih mudah dikerjakan dan mana yang lebih cepat dikerjakan gitu. Terus di sisi lain juga deadline-nya, gimana nih deadline mana yang lebih harus didahulukan gitu sih, dari situ Zahra menentukannya gitu. Berarti dari urgensinya sama deadline-nya ya, siapa lebih cepat dulu gitu kan. Oke. Apalagi kalau di PPM School ini banyak untuk tugas kelompok ya. Banyak juga. Kayak nggak ada, kebetulan saya juga alumni sini kan. Jadinya kayaknya nggak ada mata kuliah yang nggak ada tugas kelompok gitu. Tapi itu memang yang membantu kita untuk berkembang, jadi oke sih. Iya. Tapi sebenarnya yang tugas kelompok itu karena udah cukup lama kan ya. Jadi kita tuh udah ada kelompok yang inti deh, nggak berubah-berubah, soalnya udah nyaman. Jadi kayak kemudahan sih. Jadi nanti kita tinggal tektokannya lewat WhatsApp, bagi tugas. Jadi habis itu baru deh kita nanti kalau udah selesai ngerjain tugas bagian kita baru diskusi. Jadi itu sebenarnya yang gampang sih. Bagian situ yang memudahkan. Oke, nah jadi nih PPMS tadi ceritanya tuh bagus banget buat kalian yang mencari inspirasi juga nih, caranya kalau misalnya kok aku kerja kelompok susah banget gitu ya, ternyata memang ada tips and trick anggapannya kayak people management juga sih. Kita pasti ya pas sudah lama bekerja sama dengan orang, kita mengetahui orang itu sebenarnya bagusnya di mana sih, atau mungkin dia punya kekurangan apa sih yang bisa kita bantu gitu kan ya. Akhirnya kita makin bisa untuk manage people-nya seperti apa, kamu bagus di bagian sini atau nanti kita belajarnya kayak gimana gitu kan ya. Oke, nah kita udah banyak banget bahas tentang pengalaman Kak Zahro waktu lagi kerja, kemudian pas lagi ada tantangan di pekerjaan dan juga sekolahnya, bisnisnya itu seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai mesin waktunya Doraemon gitu ya, kita balik ke masa lalu, pas waktu pertama kali merintis bisnisnya gitu. Ada nggak sih hal yang bukan bentuk penyesalan, nggak apa-apa, tapi ingin dikembangkan atau diperbaiki lagi gitu? Kalau dari Zahra pribadi ya, salah satu yang ingin Zahra kembangin sih dan perbaiki itu ketika merintis bisnisnya Zahra, itu Zahra seorang diri sebagai founder. Jadi visi, misi, dan persepsinya itu masih terlalu sempit, masih tentang bagaimana Zahra melihat sesuatu. Harapannya Zahra sih, Zahra ingin mendapatkan seorang partner yang memiliki visi, misi, dan skill yang mumpuni untuk mengembangkan visi dan misi dari usahanya agar memiliki pandangan yang lebih luas nih, itu sih. Tapi kalau sekarang udah ketemu partner itu atau masih mencari? Masih mencari sih. Kalau misal tim udah ada, cuman kalau untuk partner untuk mengembangkan bisnisnya masih cari sih. Untuk yang core-nya gitu ya. Iya.
Tapi setuju sih, karena kalau kita itu salah memilih partner, Iya. ini juga nih Papi Mates, kalau kita salah memilih partner di bisnis, yang kita apalagi yang awalnya kamu bangun sendiri kan, Iya. terus habis itu udah nggak sejalan, nanti malah kita ngeribetin sama partner kita, bukannya kita ngeribetin gimana cara bisnisnya berkembang gitu. Iya, benar-benar. Tapi memang butuh waktu, tapi semoga bisa ketemu ya. Amin. Oke, jadi kita udah mulai banyak bahas ya tadi dari perjalanannya, terus habis itu kira-kira apa yang diperbaiki. Nah, sekarang kita lihat ke future-nya nih gitu kan ya. Kalau misalnya ada SpongeBob, biasanya nih ada future-nya gitu. Oh enggak, itu imagination ya. Imajinasi. Tapi nggak apa-apa sih, kan imajinasi ke depannya seperti Iya, apa. iya. Nah, kalau Kak Zahra sendiri, ke depannya itu apa sih yang diharapkan atau Oke. ingin digapainya gitu untuk mengembangkan semuanya di sini? Oke, dari sisi apa dulu nih? Mungkin dari sisi bisnis dulu. kayak Oke, gitu. oke, kalau dari sisi bisnis sendiri ya, Zahra tuh berharap bisnis Zahra bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis yang bisa digunakan sebuah bisnis yang bisa memudahkan siapapun, kapanpun dan dimanapun untuk melakukan digital marketing. Ya, artinya Zahra berharap bisnis Zahra bukan sekedar jasa digital marketing yang konvensional, yang artinya kita harus diskusi terus habis itu kita produksi kemudian di show gitu kan. Zahra berharap itu berupa aplikasi yang bisa secara mandiri si pelaku usaha itu mengerjakannya kan, ketika kita harus tektokan dengan orang lain kan, diskusi gitu kan butuh waktu kan, takes time. Jadi Zahra berharapnya ke depannya itu bisnisnya berupa aplikasi yang tentu udah terintegrasi dengan AI. Jadi semakin canggih kan gitu, dan sesuai kebutuhan semoga aja gitu ke depannya gitu. Jadi bisa, walaupun dia orangnya jauh ada di mana gitu kan ya, atau mungkin belum sempat untuk benar-benar diskusi, tapi dia bisa mengembangkan dari diri dia sendiri dan ada teman diskusinya dengan kakak AI ini Iya, gitu kan ya. Itu sebuah mimpi yang besar dan bagus sih menurut saya juga. Keren. Thank you. Nah, kalau misalkan dari bisnis, kalau dari PPM School-nya nih, dari sekolahnya nih, Oke. nanti harapannya gimana? Kalau saya udah semester 6 berarti ya. Iya. Semoga kedepannya itu bukan nambah semester ya. Berharap banget Udah 8 enggak. cukup ya. Tapi apa 8 nih targetnya gitu? Oke, yang Zahra lihat itu kita sebagai mahasiswa itu memiliki banyak peluang untuk mengikuti lomba internasional maupun nasional. Dari sisi itu sih Zahra ingin terus mengembangkan, walaupun sebelum-sebelumnya Zahra udah berusaha sama tim, cuman ada yang kita akhirnya masuk, ada yang belum berkesempatan. Jadi kita masih terus berusaha sih di bagian lomba ini, karena lumayan sih ketika kita udah out of school gitu, kita tuh menjadi hanya pribadi yang mengikuti lomba. Jadi kita tidak memiliki peluang sebagai mahasiswa. Kalau mahasiswa itu memiliki peluang yang lebih besar gitu. Terus habis itu kayak masih ada, ya nggak apa-apa deh masih mahasiswa gitu kan konsepnya. Gitu. Jadi bagian lomba sih yang ingin Zahra terus tumbuhin gitu. Oke, berarti ikut lomba dan bisa aja lombanya tuh bisa konferensi bisa, atau lomba bisnis plan banyak banget sekarang kan. Benar. Mau dia dari jurusan bisnis, manajemen, atau mungkin non bisnis manajemen juga sekarang udah lumayan banyak nih untuk bisnis plan. Tapi yang pasti tadi paling terkenanya gitu adalah oke, nggak apa-apa, kita harus berusaha dan mencoba lagi, karena pastinya kita nggak berjuang, kita nggak sendirian pasti ikut lomba, pasti ada kompetitornya juga kan ya, ada orang-orang yang lainnya nih. Kalah nggak apa-apa, tapi pasti banyak yang dipelajarin juga dong pas lagi ikutan lomba itu. Benar. Oke, berarti bahkan mimpi kamu untuk di bidang akademiknya itu juga tetap supaya bisa mendorong bisnis kamu lebih baik lagi kan pastinya. Iya, benar. Nah, kalau kita boleh seperti SpongeBob tadi, imagination lagi gitu. Iya. Nah, ada nggak sih brand yang kamu inginkan nih untuk berkolaborasi ke depannya? Oke, kalau brand sendiri ada beberapa brand sih yang Zahra harapin dari digital, kamera. Zahra pengen banget join sama kamera, karena itu kan salah satu yang ada di digital marketing kan dunianya. Maksudnya kayak video fotografi kan itu menjadi salah satu core-nya kan gitu. Jadi kayak kamera digital, terus Zahra juga berharap bisa berkolaborasi dengan seniman lokal, karena kan akhir-akhir ini ada kasus tentang AI kan. Nah, yang dia itu
menjiplak, walaupun ya sebenarnya Aku itu langsung gitu banget ngomongnya jiplak gitu. Menjiplak padahal AI tapi mereka bilangnya ini karya saya gitu. iya. Oke. Jadi Zahra berharapnya berkolaborasi langsung dengan senimannya. Jadi kita juga mengembangkan dari sisi manusianya juga gitu. Ini mengingatkan aku sama yang 3P, pernah dengar kan di Apa kelas? tuh? People, Planet, Oh iya. Profit gitu. Iya, kan ya. People Planet Profit. Iya. Jadi walaupun memang pada dasarnya bisnis itu ya cuan gitu Iya. mencari, kalau nggak profit itu mungkin ada yang perlu dikembangkan atau diperbaiki. Tapi Benar. people dan planetnya itu yang perlu kita perhatikan juga. Dan dari tadi tuh pasti ceritanya Kak Zahra tuh bakalan melihat banget nih, nggak hanya berdampak untuk kekayaan diri sendiri, tapi juga pastinya bagaimana bisa membangun dan juga memberdayakan lingkungan sekitarnya juga seperti apa. Iya. Kayak tadi kita udah bahas tentang yang people, planet, dan juga profit. Nah ini kalau misalnya kita lihat, ini banyak banget pasti kan mimpi-mimpi yang mau dipegang, mimpi-mimpi yang mau dicapai gitu kan ya. Dan pasti dari berbagai banyak pengalaman-pengalaman sebelumnya juga nih. Nah, ada nggak sih kalimat penyemangat atau nggak kalimat atau quotes yang kamu benar-benar pegang banget nih supaya bisa berjuang untuk menghadapi itu semua gitu? Ada sih sebuah quotes yang Zahra masih pegang dari SMP bahkan. Jadi, menurut Zahra, ketika kita sebagai manusia, apalagi pelajar, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita kadang suka merasa malu, terus habis itu kayak, udah deh nggak mau ulangin lagi kesalahan ini. Terus bukannya nggak mau ngulangin kesalahan itu, tapi dia juga nggak mau berkembang. Jadi kayak stay in the place gitu. Menurut Zahra ini ada sebuah quotes yang menurut Zahra nempel banget. Jadi quotes-nya itu, if you don't fail, you are not even trying. Yang artinya ketika kita tidak gagal, artinya kita tuh bahkan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi dalam kita sebagai manusia, bagaimana kita memperlakukan kesalahan itu lebih ke bertanggung jawab, memperbaikinya. Terus abis itu ada sebuah quotes juga yang Zahra suka. Quotes ini juga udah Zahra pegang dari waktu SMP, yaitu to get something you never had, you need to do something you never did. Yang artinya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita miliki, kita tuh harus melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan juga. Jadi artinya ya mari kita berubah gitu, change something, how we think, how we look at something gitu. Kita harus merubah pola pikir di sini. Ketika Zahra mengambil keputusan, dari kata-kata ini tuh mendorong Zahra untuk membuat sebuah persepsi baru, bukan tentang diri Zahra doang, tapi melainkan dari persepsi orang lain. Terus habis itu pandangan juga, ketika membuat keputusan tuh bukan tentang pribadi Zahra juga gitu, kayak menurut si A pandangannya gimana sih tentang sebuah keputusan ini gitu. Jadi itu sih yang membuat Zahra mengubah pola pikir Zahra tentang mengambil sebuah keputusan gitu. Berarti di sini tuh kalau yang aku lihat dari kedua quotes ini, Zahra itu dengan memegang kedua quotes ini sangat bisa lebih brave ya, berani gitu kan ya, berani untuk keluar dari zona nyaman juga pastinya, kan mencoba suatu hal yang baru, melihat dari sisi yang lain gitu kan ya, membuka wawasan Zahra yang awalnya mungkin banyak lah, mungkin apalagi di Indonesia kita hanya terbiasa untuk melihat satu arahnya ini aja, tapi ayo kita melihat dari sisi-sisi yang lainnya agar mungkin bisa melihat opportunity yang baru juga, kemudian cara melakukan sesuatu yang baru. Ini jadi agak mengingat dengan mata kuliah The Art of Thinking sih, sama desain inovasi. Kan di awal-awal kita pasti harus melihat terbiasa melihat sesuatu hal yang baru lagi kan ya, punya kebiasaan yang barunya lagi. Iya benar. Oke, last but not least, apa sih yang Kak Zahra bayangkan atau gambarkan di kakak sendiri, membayangkan kakak sebagai mahasiswa dan juga pebisnis masa depannya nih gimana? Oke. Sebuah kalimat ya, menggambarkan dalam sebuah kalimat ya. Oke, kalau menurut Zahra pribadi itu you are the future of this nation gitu. Jadi kenapa sih harus sejauh itu? Kalau menurut Zahra, kita pada saat ini mungkin mahasiswa, tapi berapa tahun kemudian bisa jadi kita berada di posisi penggerak masa depan.
Jadi menurut Zahra kita sebagai mahasiswa atau pelajar SD, SMP, SMA dan tingkat lebih tinggi lainnya, kita tuh harus lebih berpikir untuk masa depan, karena masa depan kita tuh ada di tangan kita sendiri gitu. Apalagi bangsa ini tuh ya sebenarnya kita yang menentukan ke depannya mau gimana gitu. So prepare yourself to be a better future, not only accepting what happens, we need to make it gitu. Tapi iya sih, betul. Tadi itu closing yang bagus banget karena ada quotes lagi tambahan di belakangnya, penggerak masa depan. Oke nih, thank you banget nih Kak Zahra. Jadinya kita di sini selain termotivasi pastinya kan, karena banyak banget kalimat dari kakak tuh yang membuat kita, pastinya aku sendiri juga refleksi ya. Nah, jadi banyak banget kalimat kakak yang bikin aku sendiri tuh juga merefleksikan diri. Aku sebenarnya apakah sudah mencoba hal yang kayak tadi kan, apakah aku mungkin ada yang aku inginkan tapi aku tidak mau mencoba gitu. Nah itu juga mungkin untuk Papi Mates juga di sini nih. Jadi dari tadi kita udah banyak nih diskusi dengan Kak Zahra, kemudian dari awalnya tercetus ide bisnisnya itu seperti apa, kemudian bisa terrealisasikan perjuangannya seperti apa, bahkan balik lagi nih, mahasiswa yes, bisnis yes, kerja juga iya, tapi tetap bisa sleepy time, bukan ya me time, bukan ya, tapi memang ada balance-nya. Jadi Papi Mates, dari yang udah kita diskusikan dari tadi nih, kalau kamu punya sebuah keinginan membuat bisnis, meluncurkan sebuah bisnis, atau kamu ingin menjadi sebuah penggerak di masa depan juga, paling utamanya itu ya apa? Pasti pertama melangkah dulu, mencobanya dulu. Gagal it's okay kan ya, namanya juga kok tadi, if you don't fail, you're not even trying gitu kan ya. Kalau kamu belum pernah mencoba atau merasakan kegagalan, kamu berarti belum benar-benar melakukan atau mencoba sesuatu. Tapi tetap keep moving forward, tetap melakukan dan juga memperbaiki dirinya lebih baik lagi. Oke, itu sekian aja dari kami untuk di episode ketiga kali ini bersama Kak Zahra dan Papi Mates. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube Papi Talks kita di sini. Dan tetap semangat untuk belajar dan berkembang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa!